guys, kembali lagi di channel Celengan Drama. Semoga kalian selalu sehat ya. Di video kali ini, aku akan menceritakan alur film yang berjudul Moteki atau Love Strike. Oke, biar kalian gak penasaran dengan filmnya, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang pria yang bernama Mujimoto Yukio. Saat itu, dia sedang melamar pekerjaan di sebuah perusahaan website berita musik dan hiburan yang bernama Natali. Fuji sangat suka sekali mengoleksi majalah dewasa. Dan saat ini, dia sudah berusia 31 tahun. Namun, dia masih juga perjaka. Perjalanan cintanya cukup mengenaskan. Dia sering ditinggal para gebetannya pas lagi sayang-sayangnya. Keadaan itu pun membuat dia menjadi hopeless, hingga dia tidak sempat mengurus dirinya sendiri. Saat Fuji sedang melamar sebuah pekerjaan, kita diperkenalkan dengan bosnya yang bernama Takuya. Di sana, dia malah dicecar dengan pertanyaan yang tidak masuk akal, seperti menanyakan apakah dirinya sudah pernah melakukan mantap-mantap. Karena pertanyaan itu, Fuji menjadi sedikit kebingungan mau jawab apa. Lalu, tiba-tiba saja seorang wanita masuk ke dalam kantor itu dengan membawa sebuah pisau. Wanita itu adalah kekasih dari Takuya. Saat itu, dia sangat kesal dengan Takuya karena dia tidak juga menikahinya. Kemudian datang lagi wanita lain yang juga pacar Takuya. Lalu, seorang wanita tukang galon juga mengaku bahwa dia juga pacarnya. Dan karyawan wanitanya juga mengaku bahwa dia juga pacarnya. Dan semua karyawannya menjadi kaget dengan kelakuan Takuya. Saat itu, Takuya mengatakan bahwa dia dalam keadaan moteki, yang berarti keadaan seseorang menjadi sangat populer atau digilai banyak wanita. Karena hal itu, wanita yang membawa pisau tadi marah dan berlari menuju Takuya. Saat itu, Takuya berhasil menghindar dan pisau itu malah menusuk Fuji. Beberapa bulan kemudian, setelah Fuji sembuh, dia mulai bekerja di perusahaan Natali. Pekerjaannya saat ini adalah menulis artikel dan mewawancarai seorang artis hingga grup band terkenal. Walaupun Fuji sering melakukan kesalahan, tetapi dia mampu mengerjakan pekerjaan itu. Kemudian, dia mendapatkan tugas untuk meliput sebuah festival musik. Dan saat itu, dia dihampiri oleh seorang wanita untuk menanyakan jadwal konser. Wanita itu kagum dengannya karena Fuji adalah salah satu panitia di acara tersebut. Perasaannya saat itu sangat senang, tetapi dia juga sangat grogi saat berada di samping wanita itu, hingga membuatnya menjadi baper. Setelah ngobrol panjang lebar dengan wanita itu, tiba-tiba saja pacar dari si wanita itu datang dan memarahinya. Karena kejadian itu, dia malah mengabaikan pekerjaannya dan dia tidak membawa hasil apa-apa saat bertugas di acara festival itu. Alhasil, semua rekan kerjanya memarahinya dan saat itu Fuji langsung meminta maaf. Fuji lalu mengungkapkan unek-uneknya melalui Twitter. Dan saat itu, cuitan Fuji di Twitter ada yang membalasnya. Orang tersebut memberikan semangat kepada Fuji dan menyatakan bahwa dia sangat suka artikel yang ditulis Fuji. Nama orang tersebut di Twitter adalah Matsuo. Saat itu, Fuji mengira bahwa itu adalah seorang pria. Malam harinya, terlihat Fuji yang masih berada di kantor. Dan saat itu, dia saling berbalas tweet dengan orang yang sama. Semenjak saat itu, mereka menjadi akrab dan saling memberikan semangat. Karena saking akrabnya, mereka pun berencana untuk bertemu di sebuah tempat. Dan saat itu, tiba-tiba saja, seorang wanita cantik datang menemuinya. Ternyata, dia adalah Matsuo Miyuki. Tidak seperti yang dibayangkan Fuji. Karena itu, dia menjadi sangat grogi saat bertemu dengannya. Kemudian Miyuki mengajaknya minum di sebuah kafe. Dan diketahui bahwa wanita itu adalah seorang wartawan, sama seperti Fuji. Dia bekerja di sebuah majalah yang bernama Ice Cream. Hobi Miyuki ternyata sama juga dengan Fuji. Bahkan selera musiknya juga sama. Karena hal itu, Fuji menjadi baper. Ditambah lagi dengan Miyuki yang sangat humble dan sangat pandai menguasai suasana. Saat itu, Miyuki membuka jaketnya dan membuat pikiran Fuji menjadi traveling. Saat itu, Fuji merasa nyaman dengannya dan berencana akan mendekatinya lebih dalam lagi. Tetapi, semua rencananya hancur ketika Fuji tahu bahwa Miyuki sudah mempunyai pacar. Karena gengsi, si Fuji ini juga mengaku bahwa dia juga mempunyai pacar.
Setelah kejadian itu, pertemanannya dengan Miyuki menjadi lebih akrab. Dan Miyuki juga memperkenalkan Fuji dengan temannya yang bernama Ayami-chan. Mereka bertiga selalu bersenang-senang bersama. Saat itu, mereka bertiga sedang menonton film di rumah Fuji. Setelah semua selesai, Miyuki yang kecapean itu mulai menyandarkan kepalanya di bahu Fuji. Tanpa pikir panjang, Fuji langsung beraksi dengan jurus pertamanya. Tetapi, saat itu Ayumi-chan malah terbangun dari tidurnya dan menggagalkan jurus Fuji. Dan tiba-tiba saja, Miyuki justru malah berpura-pura tertidur saat itu dan sangat susah sekali untuk dibangunkan. Kemudian, Ayumi menitipkannya kepada Fuji. Saat itu, Fuji memfoto Miyuki. Dan karena hal itu, Miyuki malah menjadi terbangun. Kemudian Miyuki meminjam pakaian Fuji. Dan setelah itu, Miyuki akan mengajak Fuji untuk tidur bersama. Tetapi Fuji malah menolaknya. Fuji terlihat sangat grogi saat itu karena dia sama sekali belum pernah tidur dengan seorang wanita. Lalu Miyuki memintanya untuk mengambilkan air. Dan di sini Miyuki justru memancing Fuji. Sebenarnya Fuji sangat menginginkannya, tetapi dia terjebak dalam pikirannya, berani atau tidak ya. Saat Fuji memegang tubuh Miyuki, saat itu Miyuki tidak marah. Dia malah tertawa karena tingkah laku Fuji. Tetapi karena Fuji masih sangat polos dan belum banyak pengalaman, jadi Miyuki memakluminya. Lalu Miyuki langsung menciumnya dengan mesra. Setelah kejadian itu, mereka semakin akrab. Fuji mulai memberikan hatinya untuk Miyuki. Walaupun Fuji tahu bahwa Miyuki sudah mempunyai pacar, hari demi hari rasa cintanya semakin dalam kepada Miyuki. Dan dia menjadi salting sendiri ketika Miyuki tidak memberinya kabar. Saat itu, Fuji mulai tidak memikirkannya lagi dan mencoba untuk tidak berharap lagi pada Miyuki. Adegan berganti ketika Fuji dan semua rekan kerjanya sedang makan bersama. Di sana, Fuji menjadi bahan bulian oleh teman-temannya karena mereka tahu bahwa Fuji sedang menyukai seorang wanita. Ditambah lagi dengan bosnya yang saat itu juga mengejeknya. Tiba-tiba saja, Miyuki menelepon Fuji. Dan saat itu, Fuji berkata bahwa dia sedang minum-minum dengan rekan kerjanya. Miyuki juga mengatakan bahwa dia juga ingin bergabung dengannya. Karena hal itu, semua teman-temannya menjadi tambah bersemangat untuk membuli Fuji. Lalu Miyuki datang mengajak temannya bernama Rumiko. Melihat gebetan Fuji itu, semua teman-temannya menjadi terdiam tanpa kata dan tidak jadi membulinya. Lalu mereka semua mempersilahkannya masuk. Saat itu, Fuji sangat merespon Rumiko karena pekerjaannya sebagai desainer mobil mainan. Setelah selesai minum-minum, Miyuki pamit untuk pulang dan dia menitipkan Rumiko kepada teman-temannya. Karena Fuji takut Rumiko digilir rame-rame, Fuji tidak tega meninggalkan Rumiko bersama dengan rekan-rekannya itu. Lalu mereka semua kembali berpesta dan berkaraoke bersama. Setelah semua selesai, Fuji sangat lega karena Rumiko tidak jadi digilir. Keesokannya, terlihat Fuji yang sedang curhat dengan temannya. Dan saat itu, temannya memberi saran agar Fuji mengungkapkan perasaannya kepada Miyuki. Kemudian Fuji memutuskan untuk mengutarakan isi hatinya itu. Saat itu, Fuji sedang berduaan dengan Miyuki di sebuah kafe. Dan sepertinya Fuji sangat grogi karena sebenarnya dia bingung mau ngomong apa sama Miyuki. Karena melihat keanehan Fuji, Miyuki malah mengajaknya bermain tatap-tatapan. Yang berpaling duluan, dia yang akan kalah. Dan saat itu jelas Fuji lah yang kalah. Setelah ngobrol panjang lebar, tiba-tiba saja Miyuki mengajak Fuji untuk menginap di rumahnya. Saat berada di rumah Miyuki, Fuji sangat grogi. Sampai-sampai semua tubuhnya gemeteran. Kemudian, Miyuki menyuruh Fuji untuk tidur di kamarnya. Mereka menjadi terdiam tanpa kata. Dan kali ini, Fuji memberanikan dirinya untuk mencium Miyuki. Saat mereka sedang terpaut oleh gejolak hasrat yang membara, tiba-tiba saja bel rumah berbunyi. Gagu banget ya. Saat itu Fuji menyangka bahwa itu adalah pacar Miyuki. Dia menjadi panik dan ketakutan. Tetapi yang datang ternyata adalah Ayami. Karena itu, Fuji pergi meninggalkan rumah Miyuki dan berjalan pulang. Fuji sangat kesal karena dia tidak jadi tidur berdua dengan Miyuki. Sampai-sampai dia menangis meratapi nasibnya. Saat itu, bosnya melihat Fuji yang sedang menangis di pinggir jalan. Kemudian dia pun diajak pergi bersamanya. Fuji diajak ke sebuah kafe yang terdapat banyak wanita di sana. Dan di sana Fuji dikenalkan dengan seorang wanita oleh bosnya. Saat itu Fuji akan pulang, tetapi dia berubah pikiran ketika melihat gunung kembar di hadapannya. Kemudian Fuji pun diajak minum, hingga dia menjadi mabuk dan curhat tentang kisah cintanya kepada wanita itu. Saat itu bosnya malah meninggalkannya dengan wanita itu. Fuji pun menjadi mabuk berat.
Keesokannya, terlihat Fuji yang sedang tidur bersama dengan seorang wanita yang berada di kafe tadi. Saat itu dia kaget, dan wanita itu juga malah menggoda Fuji. Fuji merasa diperkaos, dan dia merasa bahwa perjakannya sudah hilang tanpa dia ketahui. Lalu Fuji diajak makan bersama dengan wanita itu. Dan di sana, dia kembali digoda oleh ibu dari wanita tersebut bahwa Fuji harus menikahi putrinya karena dia sudah menidurinya. Syukurlah, semua itu hanya candaan mereka. Kemudian wanita itu mengantarkannya pulang. Saat di jalan, wanita itu memberinya semangat untuk mengejar cintanya. Sebelum mereka berpisah, wanita itu memberikan cium lagi untuk Fuji. Adegan pun berganti. Saat itu, Fuji sedang berkaraoke dengan Rumiko. Mereka menjadi akrab satu sama lain. Mereka saling curhat tentang kehidupan mereka. Sepertinya Rumiko mulai menyukai Fuji. Setelah semua selesai, mereka pun pulang bersama dan kembali ke rumah masing-masing. Tetapi Rumiko tidak kuat menahan perasaannya. Lalu dia berlari menemui Fuji dan berkata bahwa dia menyukainya. Dan saat itu Rumiko langsung mencium Fuji. Tanpa berpikir panjang, akhirnya mereka pun mantap-mantap. Keesokan harinya, Fuji malah menyesali perbuatannya itu. Karena hal itu Rumiko menjadi kecewa. Malam harinya, Fuji bertemu dengan Miyuki di sebuah acara konser. Dan Miyuki juga bersama dengan Rumiko. Karena hal itu, Fuji menjadi canggung. Tetapi seolah tidak mempunyai salah, dia malah mengajak Miyuki dan Rumiko untuk masuk bersama-sama. Saat itu, Fuji mengatakan kepada Miyuki bahwa dia sudah tidur dengan Rumiko. Mendengar hal itu, Miyuki menjadi marah dan langsung keluar. Mungkin Miyuki merasa cemburu. Setelah konser selesai, Fuji mencoba untuk mencari Miyuki, tetapi dia malah bertemu dengan bosnya. Lalu bosnya mengajaknya untuk pergi ke belakang panggung. Di sini, bosnya mengenalkan Fuji dengan seseorang yang ada di sana, dan ternyata Miyuki juga berada di sana. Saat itu, Fuji berkenalan dengan seorang pria yang bernama Yamashita. Pria ini ternyata adalah pacar dari Miyuki yang mengadakan acara konser tersebut. Karena hal itu, Fuji menjadi tahu bahwa hidupnya kini sangat pahit, seperti kopi tanpa gula dan seperti aku tanpa kamu. Di sisi lain, ternyata Miyuki dan Yamashita sudah tinggal bersama. Makin malanglah nasib Fuji. Saat dalam perjalanan pulang, Rumiko terus mengikuti Fuji. Dan saat itu, dia juga bercerita tentang pacar Miyuki. Tetapi Rumiko memilih diam agar tidak menyakiti perasaan Fuji. Lalu Rumiko kembali menyatakan rasa cintanya kepada Fuji. Tetapi Fuji tetap menolak Rumiko karena dia sudah terlanjur cinta dengan Miyuki. Karena hal itu, Rumiko menjadi menangis. Fuji mengatakan bahwa mereka tidak cocok. Hobi atau kegemarannya juga berbeda satu sama lain. Fuji lalu pergi meninggalkannya. Rumiko tetap ingin bersama Fuji. Bahkan dia sampai memaksa dirinya sendiri agar hobi dan kegemarannya bisa sama dengan Fuji. Tetapi Fuji tidak bisa menerimanya. Setelah kejadian itu, Fuji kembali menghadapi kenyataan. Di sisi lain, Miyuki yang mempunyai pacar merasa seperti tidak mempunyai pacar. Begitu juga dengan Rumiko. Ternyata, bosnya yang bernama Takuma itu malah mengambil kesempatan dalam kesempitan. Tanpa pikir panjang, bosnya langsung mengajak Rumiko ke sebuah hotel untuk merasakan serabi lembit mirip Rumiko. Keesokan harinya, terlihat Fuji yang mendapat tugas untuk meliput di wawancara Yamashita, yang kebetulan dia akan membuat sebuah konser lagi. Saat itu, Fuji sedang mewawancarainya. Dia sama sekali tidak fokus dan berpikir kemana-mana. Yamashita juga mengaku bahwa dia sudah mempunyai istri, tetapi dia masih berpacaran dengan Miyuki. Dan Miyuki pun tidak mempersalahkannya. Ternyata pelakor. Mengetahui hal itu, Fuji menjadi terdiam saat itu. Kemudian, dia juga mengaku kepada Yamashita bahwa dia menyukai Miyuki dan meminta untuk berhenti menyakiti Miyuki. Yamashita malah berterima kasih kepada Fuji. Dia pun menyudahi wawancaranya. Saat perjalanan pulang bersama dengan rekan kerjanya, Fuji terus mengeluh. Lalu rekan kerjanya itu memberi masukan agar Fuji menjadi pria dewasa. Kemudian terlihat Yamashita yang sedang menelepon Miyuki, dan dia meminta untuk tidak terlalu dekat dengan Fuji. Sepertinya Yamashita mulai cemas dengan hubungannya. Karena hal itu, Miyuki merasa dibatasi. Padahal, Miyuki tidak pernah mengurusi rumah tangganya. Yamashita menjadi terdiam saat itu. Lalu dia beralasan bahwa dia sedang sibuk dan akan membahasnya nanti. Di sisi lain, terlihat Fuji yang sedang melampiaskan kekecewaannya itu dengan mengendarai sepeda sambil hujan-hujanan. Sedangkan Miyuki juga kesal dengan hubungannya bersama dengan Yamashita.
Saat itu ternyata Fuji pergi ke rumah Miyuki dan dia memberanikan diri untuk berterus terang kepadanya bahwa dia sangat mencintainya. Saat itu Miyuki malah menangis karena dia tahu bahwa Fuji telah tidur dengan Rumiko. Hal itu membuat Miyuki menjadi sakit hati. Lalu Fuji mengatakan tentang perasaan Miyuki yang tahu bahwa Yamashita sudah beristri, tetapi dia tetap berpacaran dengannya. Dan saat itu juga, Miyuki juga berjumbu dengan Fuji. Miyuki menjadi menangis karena tidak mengerti tentang perasaannya sendiri, dan dia juga menolak Fuji. Setelah itu, Fuji pulang dengan perasaan yang hancur lebur, hingga dia menangis sambil berjalan membawa sepedanya. Beberapa hari kemudian, Fuji kembali membaik, dan saat itu dia bergegas untuk meliput sebuah konser. Di sana, ternyata juga ada Miyuki dan Yamashita. Yamashita mengatakan kepada Miyuki bahwa dia akan berpisah dengan istrinya dan berjanji akan bersama Miyuki. Masa? Tetapi saat itu Miyuki tidak merasa bahagia. Karena melihat Miyuki yang berada di sana, Fuji malah ingin pergi dari tempat itu. Tetapi dia kembali teringat kenangan indah saat bersama dengan Miyuki. Saat itu dia menjadi berubah pikiran dan berjalan menuju Miyuki. Melihat itu, Miyuki juga malah meninggalkan pacarnya. Salah satu rekannya menyuruh untuk mengejarnya. Tanpa pikir panjang, Fuji langsung berlari mengejarnya. Hingga akhirnya mereka terjatuh dalam genangan lumpur. Dan Fuji langsung memeluk erat Miyuki. Miyuki masih saja berusaha untuk tidak menerima Fuji. Tetapi perjuangan Fuji tidak sampai di situ. Fuji terus memeluk erat Miyuki dan tidak mau melepaskannya. Hingga akhirnya Miyuki sadar bahwa cinta Fuji sangat tulus kepadanya. Saat itu Yamashita melihatnya, tetapi Miyuki tetap memilih Fuji. Dan film pun tamat. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.